Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para kiai, sesepuh-sesepuh yang tansah padhelaken kula kasanipun, Pak Lurah beserta perangkat ingkang kula hormati, Ketua BPD, Ketua LKMD, beserta kula yang saya hormati, Ketua RT, RW, para lembaga desa, Karang Taruna, Ibu PKK, ingkang tansah kita hormati ugi, dan ketinggalan rekan saya, Mbak Penny, Mas Taufik, sahabat pendamping desa yang saya hormati pula. Puji syukur kita telah diberi kepada Rabbi atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan bisa bermuajah, bisa bersilaturahmi di balai desa ini dalam rangka mengikuti musdes yang diselenggarakan. Dan sebetulnya jadwal dari Rabu, akan tetapi karena satu hal Pak Lurah minta diundur, tapi akan tidak mengurangi dari bobot kita bermusyawarah, dan mudah-mudahan musyawarah ini bisa menghasilkan musyawarah yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya selawat serta salam mari kita sanjurkan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat hukumannya di hari kiamat nanti. Ibu bapak yang saya hormati, Pak Lurah tadi semangat harus didukung karena apa yang disampaikan memang seperti itu adanya, tidak mengada-ada. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya hormati. Udah ngaku dereng lompon mampir pergi kok. Kenalan dulu. Kalau nanti kalau Lewi, kalau alamat kalau Bunang, nak dari nanti sengkong dominan itu diikuti tiang moro. Jadi kalau itu tanpa mie itu kan banter omani. Mungkin aku tambah segala lagi mesin, aku terus segala itu di mesin. Kamu nak betul banter malam pun kulino. Kalau asli kalau itu Bunang moro. Istri satu mawon si lantai, anak juga, cucu satu. Dua bapak itu pun gak butuh Pak, Bu. Akan jadi itu kalau naik lagi. Teman Pak Nopo perkenalan dulu. Beberapa hal Bapak Ibu yang akan kami sampaikan melalui daripada ini, jadi Pak Lurah memang betul adanya, sebetulnya kita kerja, akan tetapi aturan yang berkembang sekarang ini ternyata Pak Lurah ditunjuk sebagai PJ. Lah kapan berakhir? Jadi mau jenengan kapan Bapak kandang terus? Dia betul ngerti sampai dengan terpilihnya kepala definitif. SK ngoten Pak. Jadi Mbak Abel itu lah jalur boten setelah dievaluasi ternyata Pak Hamdan masih melaksanakan tugas dengan baik dan dalam periksa masih energi. Dan program-program ini positif, ono PAM, ono PMI, PMI ini mungkin pernah dari enggak? PMI pernah dari alhamdulillah. PMI itu mari kita dukung, tapi kita tidak berharap didatangi PMI. Sudah sempurna. Ampun, nak didatangi PMI musibah. Selesai itu bakal kakak. Ampun. Tapi mari Bapak Ibu, ketika ada program PMI, jenengan umpamanya disuruhi sokongan, dia turun diperhatikan.
Bapak Ibu merupakan amal panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, kok musdas menapa to? Kok saya kok BPD sing napa niku ngampu. Nah, menika dasaripun peraturan Menteri Desa nomor kali. Kemudian Kemendagri nomor 114. Bila Bapak BPD sedaya nggih kedah belajar enten banyak aturan sing desa. Sekarang sakmenika motoripun musyawarah menika BPD. Lho para Mbak Amdal sing mimpin kok BPD iki ngono jenengan. Nggih, BPD teh ning kono kok gagal temen. Lah menika amal undang-undang apa niku. Nggih, sakmenika menyelenggarakan Musdes menika musyawarah antar BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk mensepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis itu apa? Sesuai dengan kebutuhan panjenengan sing saat menika. Iki ana duit kok temen ya dilawoke ya. Kecamatan Bapak Ibu sebagai tim asistensi memberikan pendampingan panjenengan, memberikan pembinaan panjenengan dan melakukan pengawasan. Artinya program-program yang di pemerintah ini biar dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Sekarang betul. Oke. Belum, ampun demikian piyambak. Soalnya karena demikian piyambak yang sudah saya sampaikan dalam kantor Bogor Jawa. Saya di sini semangat. Kenapa? Dibanding dengan desa yang lain. Sekarang mau mengumpul yang menggigil. Tekoran pun strategi kata ruang semangat musyawarahnya tidak ada. Kulo mau ada dong kita pimpinan koyo-koyo ini ketungan sore-sore. Sing teko rembuk duit 2M sing teko sak publik. Dia banget lah. Banget. Yo supaya kuwi alhamdulillah dari unsur ibu banyak, Bapak ini banyak, Bapak ini 30% lebih. Bapak semangat. Bentara bagi lagi bentara satu. Ini adalah pandangan diminta oleh ayo. Ya ke bentara. Untuk kita oke. Udah kira tanggung baik Pak. Ayo duduk. Terus dengan oke koten. Bagi kita pokok harga pokok ini apa kita usul durian. Embrang petan pincau. Lajeng penyelenggaraan musdes Bapak Ibu, penyelenggaraan musdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Kota nelayan, kota nelayan. Kota wisata, Pak. Di sini punya pantai, saya sebut pantai ya. Kalian bisa itu jenengan depan desa itu di Gageno ada apa Pak? Hutan Mangrove, hutan mangrove. Ada tamannya, ada showroomnya. Di situ ibu-ibunya jualan, ada kepiting rebus, kepiting asam manis, ada udang, cumi-cumi dan seterusnya. Setiap orang yang lewat pasti mampir. Kalau sudah mampir apa Pak? Duitnya kan bukan jenengan. Mau nggak begitu Bapak Ibu? Jadi berpartisipasilah, ikutlah, hadirlah, terlibatlah, pedulilah. Tadi sudah disebutkan di RPJM Des ini masih mengaku bidang yang lama. Ada sarana ekonomi sosial budaya, sekarang tidak ada. Adanya 4 bidang tadi yang disebutkan Mas Taufik. 1 pemerintahan, hubungannya tentang semua
pemberdayaan masyarakat. Di sini itu semua kegiatan peningkatan kapasitas hubungannya sumber daya manusia silahkan diusulkan. Jadi hanya tinggal 4 bidang ini. Semua yang ada di desa harus masuk di dalam bidang itu. Tidak boleh nambah bidang lain. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan Pak Zen, saya memperkuat saja. DD yang dengan terima 100% bertambah dari tahun 2015, konsentrasinya hanya 2 bidang Bapak Ibu, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Kenapa? Orang pembangunan KB Mbak Tenatus itu orang gaya upah kabeh. Gaya tahun semua, saluran semua, gedung semua, tidak. Kenapa? Ada pemberdayaannya. Karena manusianya juga pintar, bangunannya juga bagus. 2 jalur ini yang menjadi garpu desa menjadi maju, Pak. Jangan dipikirkan menurut saya, tadi saya sudah mencoba membaca di sini. Saya sudah mencoba membaca yang ada di RPJMDes. Isinya dalan, talut, gorong-gorong, apa lagi? Manusianya di mana? Anak-anak kita mau dijadiin apa? Jadi selain yang dikembangkan infrastrukturnya, sarana prasarananya, sumber dayanya juga dikembangkan, manusianya diberdayakan, ekonominya dikuatkan, Bapak. Sehingga duit 1,4 miliar tadi orang kucul saka desa Gedung Muntik. Kok bisa, Pak? Karena dari duit lagi, Pak. Mau enggak? Ekonominya dikuatkan. Di Gedung Muntik sudah ada banyak kegiatan pelatihan ekonomi produktif kelompok perempuan. Di mana sekarang? Dananya ada 1,4 kan? Ya kan? Ibu-ibunya jangan berpikir dilatih besar royoan anaknya aku dulu tidak. Dana ini tidak ada yang namanya nyugih keong siji. Sing sugih kudu bareng-bareng. Makanya harus ada namanya kelompok bersama. Dikuatkan manajemen kelompoknya. Seneng kok Pak kalau saya sugih, kamu sugih dengan sugih. Itu tujuan dana desa yang besar ini turun ke desa. Kenapa baru tahun sekarang? Tidak kemarin-kemarin. Dengan dana besar ini tanggung jawab kita semakin besar, Bapak Ibu. Tidak untuk tidur bagi roto. Saya juga mau itu. Jadi kalau usaha ekonominya berjalan, Bapak nelayan, aku butuh ada namanya TPI di sini. Bangun TPI, dibutuh pengelolanya, bagaimana bumdesnya, ya kan? Duitnya jenengan metu Pak untuk memperbaiki TPI-nya. Tapi orang datang ke sini bawa duit lagi, masuknya penjenengan tuku iwae. Itu tadi yang saya sebut duit bagi duit. Kalau semuanya jadi beton, Bapak Ibu, dari pasir, dari semen, sing nampa duitnya jenengan 1,4 miliar, sing duwe semen, sing duwe pasir. Bahkan mau mungkin juga. Tapi kan mau siji kok. Jenengan tidak merasakan. Jenengan hanya melewati saja. Jenengan hanya lihat truknya lewat. Sehingga tadi yang dikuatkan 2 bidang, pembangunannya kuat, bagus, bersih, rapi, tapi pemberdayaannya juga jalan. Jenengan pintar, jenengan sugih, jenengan sejahtera, kita mandiri. Itu tujuan duit ini. Ya, setuju ya Pak? Semangat saya dulu. Yang kedua ADD Pak, alokasi dana desa. Ini juga naik dari alokasi kemarin. Penggunaannya 4-4-nya bidang tadi, tapi diutamakan untuk bidang pemerintahan dan bidang pembinaan. Kalau kurang boleh untuk bidang yang 2 tadi. Yang ketiga, ADD kurang salur. Pak Lurah, mohon saya informasi yang kami terima, ini tidak mengecil
tapi dok kene terpenuh. Yang terakhir Brandbook yang tadi disampaikan biasanya saya Puto sekarang jadi 400 juta. Kenapa? Udah putih karena masuk kelas 2 namanya Desa Berkembang, warnanya kuning. Tinggal sedikit beda di hijau Pak. Piye caranya? Ya ayo dimajukan sama-sama. Duit 400 ini bisa diterima desa, bisa turun ke desa kalau desa mengajukan proposal. Sudah nggih, caranya? Sudah ya ragu-ragu. Pokoknya ini nggak dijadikan proposal ada ramnya nggak bisa turun. Boleh turun dite. Apa tok? Ini belum termasuk tadi sudah sampai ada retribusi, ada penghasilan asli desa. Jadi hampir 2 miliar juga Pak, besar sebenarnya yang ada di desa. Ini butuh kita semua. Kalau selama ini dengan tahu ada aspirasi toh Pak, tiba-tiba datang nih baru ngomong ya jujur saya ini kalau DPR bangun sapi. Sekarang duitnya diparingin jenengan semua, direncanakan sarang-sarang yang didadekne opo, diawasi sarang-sarang, dilaksanakan sarang-sarang, dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa, jangan menyalahkan 1-2 titik saja. Dibahas sarang-sarang di desa lagi kalau masalah ABCD, solusinya bagaimana? Jangan sampai ada perangkat kita, ada warga kita yang kecekel BPK, BPK. KPK di penjara. Dia poro sono. Jangan PNPR. Ono. Kalau nggak BRT ya. Penjara. Kowe Pak dan ini. Kato terdiri di KRT nih ya. Tetap punya RT ya. Transfer ke kue ya. Masih dalam kelas pembinaan. Itu transfer ke kue. Misalkan Tetap bunyamu. Jadi sebenarnya ya sebenarnya sidik toh. Satu tidak siapa saya. Tapi sekarang yang ngecek BPK Pak dari pusat. Nek ono sing kurang kuwi sing kena orang yang nglaksanake tok. Sing punya wilayah penanggung jawabnya juga kena. Dan apa? Sanksi Pak. Sanksi itu apa Pak? Dibui. Jangan sampai apa dijaga sama-sama. SPJ 2015 diselesaikan maksimal Januari. SPJ 2016 diselesaikan maksimal di Desember. Di TNI. Siapapun pengelolanya, siapapun tempat yang dilaksanakan kegiatannya dibutuhkan sarang-sarang piye caranya gawe rampung tidak ada sampai di sini saya ketutangi Pak. Terima kasih. Jadi pesan saya hari ini jenengan punya pokok pembicaraan hot newsnya Kedung Muti piye carane ini kan Januari Pak sampai dengan Desember Kedung Muti kudu dadi apa? Kudu apa sing malek, kudu apa sing apik, kudu apa sing ayu. Ya, bicara marah. Yang kedua Pak, nek nanti dari RPJM Desa ini dipitanti menjadi yang namanya RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Makanya kalau dulu pembangunan hanya ngomong ke pembangunan, sekarang pemerintah ngomong ke pemerintahan sak pembangunannya. Itu sudah jadi, sudah mengakomodir semua kebutuhan jenengan, sudah mencapai visi misi Bapak Kepala Desa. Bapak BPD bersama pemerintah desa berkewajiban membuat yang namanya peraturan desa untuk RKPDes 2016 maksimal Januari 2016. Kalau sudah diperdeskan, maka tim verifikasi desa
Nanti kita akan bentuk 3 orang. Tugasnya memverifikasi RKP jenengan. Yang kedua, merinci usulannya. Jadi misalkan beton ki apa beton kok, apa sak talute, apa sak gorong-goronge. Begitu nggih? Misalkan pelatihan ki sing dilatih sapa, materinya apa. Gitu nggih. Misalkan butuh TPI ki bangunane lose kok, apa ana opone. Nggih. Itu sama apa ya Pak? Melihat garis besar anggaran biaya yang dibutuhkan. Nek beton mau dawane semene kira-kira semene Mbak butuh duit. Ini tolong dicampur, nanti kita bentuk orangnya 3 orang. Tim verifikasi. Tim verifikasi ini bekerja hanya 1 bulan. Januari sampai dengan Februari. Tugasnya berat Pak, karena harus ngepaske rapnya tadi. Ngitung rap maksudnya. Ya. Ini kalau sudah bekerja, maka Pak Caleg beserta pemerintah desa menyusun yang namanya rancangan APBDes. Rancangan APBDes nanti difikkan apakah duit 1,5 miliar nanti sudah habis apa belum untuk bisa menjadi APBDes. Kalau sudah, silahkan diperdeskan maksimal Februari. Sampai di sini sampai di mana? Satu ditambah Pak. Lanjut. Kalau sudah muncul yang namanya perdes APBDes, monggo desa silakan dilakoni, silakan dicake, silakan diawasi. Karena kalau belum ada perdesnya, yuk jangan berharap ada uang. Nanti sekali lagi Pak, untuk pelaksanaannya bisa kita mulai selama ada duitnya Maret sampai dengan Desember. Maret mulai duit metu. Sopo sing ngakokno? Ada namanya tim pengelola kegiatan TPK. Kalau dulu jaringan tidak musyawarah atas harga, bentuknya ada TPK-DD, TPK-ADD, TPK Bantu. Kalau sekarang kita bahasnya TPK APBDes. Yang umum berarti ya, Minimal setiap bidang ada TPK-nya. Bidang pemerintahan ada TPK-nya, bidang pembangunan ada TPK-nya, pembinaan ada TPK-nya, pembangunan pemberdayaan ada TPK-nya. Kenapa Pak? Kalau duit 1,4 hanya diberikan kepada 1 tim TPK, tadi sampaikan Pak Din. Desember kita ketemu untuk pertanggungjawaban TPK-nya tiba-tiba tumbuh kembang jamur semua. Kalau hanya 1 tim tidak bisa dievaluasi. Kurang lebihnya pelaksanaan. Bukan mencela timnya, bukan. Tapi kita mau membuat perbaikan untuk tahun berikutnya. Misalnya, nek pelaksanaan aja musim garing ora ono banune. Nek pelaksanaan aja bulan tengah tahun karena semua proyek datang material pasti tinggi, tidak ada pekerjanya. Nek pas kerja itu jangan pas bulan puasa sama Ramadan, kita pasti udah pernah 2 bulan itu. Bisa milih tanggal tim pengelolanya. Jadi kalau APBDes-nya sudah diperdeskan, sudah di-drop, monggo pemerintahan desa Dumukti beserta seluruh TPK yang sudah dibentuk rapat persiapan pelaksanaan, milih tanggal pelaksanaan. Biar tidak tumpuk-tinduk, pertanggungjawaban tidak sulit, pelaksanaan tidak ada kendala. Sampai dengan Desember pertanggungjawaban semua penerima dan setuju ya Bapak Ibu? 17 menit toh. 17 menit toh. Yang terakhir sekali tadi disampaikan. Karena RKP-nya kita kayaknya belum siap, maka tadi dengan dimintai untuk memberikan usulan. Usulan ini bukan karena aku yang butuh, tidak. Tapi kita yang butuh. Kalau yang butuh aku, yang sugih aku, yang sejahtera
Tapi kalau kita jujur bareng-bareng desa Kedongote, muncul pegawaan kita, mana yang lebih dulu dibutuhkan, mana yang lebih dulu prioritas. Walaupun kita holo-holo Pak 1,4 M, tapi di 3D kegiatan itu juga masih tahun depan selama evaluasi tahun sebelumnya bagus sesuai janjinya, tahun depan bisa ditambah lagi dananya. Jangan karena keinginan sesaat saat ini ngerti 1,5 M. Ini saya sudah ditolong M dengan tambah pengen lagi Pak. Makanya dirapatkan serius yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan desa, dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalau sesok orang baik dibangun rusak saya bangun lagi. Jangan sampai terjadi. Jenengan tidak akan pernah mandiri, tidak akan pernah sejahtera gara-gara mikirin jalan terus. Untuk membantu mencermati kebutuhan prioritas, maka dibentuklah tim penyusun RKP desa. Tadi sudah disebutkan Mas Taufik. Penanggung jawabnya Bapak Kepala Desa, ketuanya Bapak Care, sekretarisnya dari Ketua LKMD, anggotanya dari KPMD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Di antaranya ada perwakilan perempuan, putrinya harus ikut berdaya. Jangan hanya dia mendengarkan sendiko dan dari Nah, tugasnya ini apa tadi ya? Nanti membantu membuat rancangan RKP-nya Pak, memprioritaskan. Untuk yang 2017, tolong dilakukan penggalian permasalahan. Kalau saya lihat tadi Pak RT atau Pak LW nulisnya hanya tadi ya, ada kebutuhan saluran buat terjemahan. Ya makanya itu kan yang muncul dari Mas Sewu dirinya Pak RT, Pak RW. Tapi Pak RT, Pak RW kalau ngejak rapat dulu di tingkat RT-nya, usulannya pasti akan lebih banyak. Karena permasalahan di lingkungan kita sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Nek rapat jangan usul Pak, jangan usul. Nek rapat ditengoki masalahnya. Kenapa? Apa bedanya usul sama masalah? Kalau jenengan usul, jenengan ngomongnya siji tok. Mbak dalanku sing tak usulke. Tapi kalau jenengan ngomongnya masalah, Mbak nggonku banjir. Masalahnya itu solusinya banyak. Jalannya ditinggikan, salurannya dibuat, gotnya dinormalisasi, sampahnya dibuatkan penampungan yang baik dan benar. Jadi sebenarnya usulan jenengan lebih dari jalan. Sakit ditampi Pak? Setuju ya? Dibuka pikirannya Pak. Yang kita selesaikan dengan uang ini bukan usulannya, tapi masalahnya. Jadi nek didanai masalahnya rampung. Gitu ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan, monggo kami persilakan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan tugasnya tim tadi sampai di mana. Nanti kalau timnya sudah dibentuk, digali masalah dari masing-masing RT. Jadi Pak RT tadi katanya kalau nggak pernah musyawarah, ajukan Pak. Pak RT kan dapat operasional. Pak RT, suaranya saya sebenarnya habis. Pak RT kan dapat operasional. Gunakan untuk kegiatan. Rapat bulanan RT boleh, 2 mingguan boleh. Ajukan ke pemerintah desa. Nah, nanti tim perumus tadi, tim penyusun RKP juga sama mencari masalah di LKMD. LKMD
atau bodoh karena jenengan bukan pekerja, bukan pegawai, tapi kegiatan. Pak LKMD punya kegiatan apa? Silakan dibuat disusun. Anggaran biayanya